Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan conference Contextual Friends. Hari ini kita berada di gedung yang paling ditakuti banyak orang hebat di negeri ini. Gedung apa? Ya, sebenarnya nggak perlu ngelihat gedungnya apa, kalau lihat tokoh di sebelah saya pasti sudah tahu. Ini kita sedang berada di gedung KPK yang tentu menjelang angker ini, karena ini hari Kamis kebetulan pas kita mampir ke sini. Ya biasanya hari Jumat Bang ya, banyak liputan-liputan, walaupun sebenarnya mungkin nggak selalu hari Jumat ya. Koruptor harus waspada setiap saat. Ini saya agak grogi sebenarnya karena saya duduk di sebelah tokoh yang saya kira menentukan banyak hal dari wajah Indonesia hari ini dan masa depan. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, Bang Novel Baswedan. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bang ya. Kalau kita dengar Bang Novel gitu ya, pasti langsung terbayang. Kalau saya yang kebayang apa? Karena saya wibu ya, suka baca-baca manga, yang kebayang itu selalu ini Date Masamune. Date Masamune ini salah satu tokoh luar biasa pada masa penyatuan Jepang, yang dia terkenal sebagai naga bermata satu. Wah ini Bang Novel ini apa? Setelah penyerangan pada tanggal 11 April 2017 Bang ya, udah lumayan lama ya, habis sholat subuh itu ternyata tidak menyurutkan langkah dan kayaknya malah makin dahsyat nih Bang. Bang, mohon izin untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol di forumnya kontekstual, namanya Pikiran. Hari ini kita akan ngobrolin korupsi, dan dalam perspektif yang nyambung-nyambung lah sama kita, hubungan internasional dengan perang global melawan korupsi. Bagaimana kita bisa memenangkannya di Indonesia. Sebagai penyidik KPK, ya tentu melihat korupsi ini sebagai sebuah fenomena yang komprehensif gitu ya. Dan tentu saja dia nggak cuma terjadi di Indonesia. Ya, kalau kita lihat di indeks persepsi korupsi Indonesia, peringkat kita memang naik, tapi naiknya kayaknya dikit-dikit aja Bang ya. Nilainya 2018 kalau nggak salah sudah jadi 38 dari total 100, peringkatnya 98, nggak jelek-jelek amat tapi nggak bagus-bagus amat, dan kayaknya di situ-situ aja gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya menggambarkan bahwa korupsi ini memang masalah di banyak tempat ya. Kita kadang-kadang ngerasa kayak penyanyi pria termiskin di dunia gitu ya. Ternyata kita bukan negara terkorup di dunia gitu ya. Tapi kalau kita lihat kayaknya ya dari dekat-dekat kita aja banyak sekali kegiatan yang mencerminkan korupsi itu. Kalau menurut Abang sendiri, kondisi perang global melawan korupsi itu hari ini gimana Pak? Karena banyak laporan juga menyebutkan bagaimana korupsi itu adalah salah satu penghambat utama buat pembangunan. Iya, terima kasih Mas Sofan. Memang kalau kita melihat fenomena korupsi, fenomena ini tentunya bisa kita lihat dari perspektif di negara kita, dan kita juga melihat perspektif global. Tentunya dengan adanya perdagangan bebas, kepentingan investasi, dan banyak hal yang terjadi di masing-masing negara, hal itu bisa saling mempengaruhi. Tetapi pada pokoknya tentunya sistem pemerintahan, tata kelola, dan birokrasi serta pengawasan masalah penegakan hukum di Indonesia itu menjadi penentu. Saya kira saya bukan katakan setiap orang ya, banyak pihak yang bisa saja kemudian berinvestasi ke Indonesia, kepentingannya tidak
hanya untuk mencari untung semata dalam perdagangan, tapi bisa jadi kelemahan-kelemahan dalam sistem penegakan hukum, kelemahan-kelemahan dalam masalah birokrasi yang sehat dan pelayanan publik yang sehat itu justru bisa menjadi peluang orang-orang dari luar, di luar sana, di luar Indonesia untuk melakukan upaya mencari uang dengan lebih mudah, dan ini tentu berbahaya. Memang kalau kita melihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang tentunya kita tahu beberapa waktu belakangan ini cukup kurang menggembirakan begitu ya. Kita tentunya ukuran indeks persepsi korupsi ini kaitannya dengan pelayanan publik mestinya. Dan pelayanan publik ini kan selalu diukur diantaranya selain dalam melihat kira-kira negara mana yang lebih aman untuk dilakukan investasi. Itu kalau kita bicara dari perspektif Jadi kalau perdagangan, banyak korupsinya orang malas juga ke situ ya. resikonya lebih tinggi tentunya. Tapi untuk mungkin pengusaha hitam itu hal yang Seneng menguntungkan. gitu ya. Jadi tergantung, kalau Anda pengusaha putih, pengusaha bersih, birokrasi jelek, wah ini menghambat ya. Tapi kalau pengusaha hitam betul kebalik. jelek, wah ini malah peluang gitu. Tapi yang rugi kita, investasinya banyak, Benar. jangan-jangan nggak kena ke kita nih manfaatnya. Kita juga bisa melihat bahwa belakangan ini memang perhatian pemerintah untuk pembangunan begitu banyak ya. Dan itu hal yang sebenarnya harusnya dipandang sebagai hal yang positif. Tetapi melakukan pembangunan yang banyak tidak disertai dengan pengawasan yang memadai, itu bisa jadi menjadi hal yang negatif. Oleh karena itu perspektif perbaikan penegakan hukum di Indonesia itu haruslah menjadi hal yang strategis. Kadang-kala problemnya adalah tidak selalu hal ini digunakan sebagai hal yang harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan. Tapi kadang-kadang ada yang bilang ya gimana ya, memang korupsi itu oli pembangunan katanya. Jadi kalau mau jalan cepet maju terus ya dikasih pelicin dikit-dikit, gimana bang? Begini, ketika jadi nggak usah ketat-ketat lah. nggak usah ketat-ketat ya. Ketika kita melakukan pembangunan atau melakukan belanja, ternyata keranjang belanja kita bolong. Saya kira apakah kita yakin setelah belanja kita pulang membawa barang bawaan? Itu sebagai contoh yang paling mudah. Dan kita bisa lihat berapa banyak suatu proyek yang dibuat ternyata proyek ini tidak dibutuhkan. Berapa banyak proyek yang dibuat standar kualitas maupun kuantitas yang ada ternyata justru membuat itu tidak bisa dipakai. Dan banyak hal lagi yang itu kemudian tidak sekedar jadi pelicin, ketika levelnya sudah semakin besar itu justru menjadi penghadang, bukan lagi menjadi hal yang menghambat, tapi betul-betul penghadang pembangunan. Iya, karena tadi sebenarnya nggak kita butuhin tapi diada-adain biar kebagian proyek. Atau sebenarnya kayak gini seharusnya syaratnya mau IKTP misalnya ya bang, yang salah satu kelihatan itu bang, harusnya kan konon katanya IKTP itu mau jadi canggih banget nih, tapi jadinya sekarang kita bikin aja nggak jadi-jadi. IKTP itu begini, malah kebetulan saya melakukan penyelidikan dari awal. Seru kan ini 2024 sebenarnya sudah dimulai program untuk membuat single identity yang kemudian itu dimulai dengan ke daerah-daerah. Jadi programnya dari pusat itu memberikan mendrop barang-barang yang diyakini digunakan untuk membuat itu ke daerah. Terus kemudian diteruskan dengan suatu sistem, dan kemudian sekitar 2009 dibuat NIK yang tunggal dengan sistem, dan itu sudah sekitar 6 triliun uang harga habis. Setelah itu proyek dibuatlah peraturan mengenai 6 triliun itu saya bingung ngantonginnya. Seandainya ditimpa ke kita mati. Saking beratnya uang sebanyak itu. Jadi kita doakan koruptor itu ketimpa uangnya aja aja kasih dia maunya sedikit-sedikit. Jadi terkait dengan hal itu juga proyek yang berikutnya dengan adanya peraturan tentang EKTP, kemudian proyek itu dibuat sekitar 6 triliun juga uang keluar. Ternyata sampai seperti itu ya bisa kita kan lebih dari 10 triliun paling tidak itu
tujuannya belum tercapai. Bahkan dalam Tujuan yang proses- sebenarnya Bang. ya, Tujuan untuk tujuan publik pembuatan ya. itu sebetulnya kan single identity. Single identity itu banyak kepentingannya. Ya. Baik kepentingan mengenai kita bisa menghitung secara real penduduk Indonesia, kita bisa mengatasi masalah sosial dengan real, kita bisa mengantisipasi kejahatan pencucian uang, Iya. dan banyak hal lagi yang bisa digunakan. Dan Tapi kalau itu jadi banyak masalah selesai Bang ya. benar, itu penting sekali, sangat strategis dan berantakan gara-gara korupsi. Betul. Padahal sudah 10 triliun lebih ya, baru tahap awal itu aja. Luar biasa. Itu kayaknya perlu dilemparin bareng-bareng. Bayangkan 10 triliun kalau dibangun untuk rumah susun, Iya. dapat berapa banyak? Iya. Luar biasa. Jadi memang korupsi ini tantangan luar biasa ya di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau boleh tahu, kalau menurut Bang Novel, model pemberantasan korupsi yang paling sukses itu di mana? Dan apa yang bisa dipelajari dari sana untuk Indonesia? Ya. Jadi faktor yang bikin sukses apa sih? Yang bikin gagal apa sih? Ya, kita bisa melihat beberapa negara yang sukses dalam rangka memperbaiki sistem dan pemberantasan korupsi tentunya. Contoh negara paling dekat Singapura gitu. Singapura itu bisa begitu luar biasanya dalam memberantas korupsi karena dia memulai dengan penegakan hukum yang kuat. Penegakan hukum. Ya, penegakan hukum. Bisa dibayangkan, jangankan kok berbuat yang penipuan, fraud dan lain-lain. Ketika orang di Singapura buang sampah sembarangan aja nggak berani, meludah sembarangan aja pikir-pikir. Ya, Merokok. Fine City katanya. Iya, merokok Kota. sembarangan aja pernah. Ya, Jadi penegakan hukum menjadi faktor paling penting. Saya bisa contohkan begini, seandainya ini saya bicara yang ekstrim aja biar mudah gitu. Singapura membuat suatu kebijakan PPN itu 30%. Kira-kira ada nggak orang yang berani ngakalin? Saya kira nggak akan berani karena penegakan hukumnya benar. Karena dia ngakalinnya di Indonesia Bang. Tapi seandainya dibalik, Indonesia membuat PPN 30%. Orang pikir mending saya bayar aja sama petugasnya, atau ngakalin dengan cara yang lain, nggak perlu dibayar 30%. Nah, pola ini kalau masih terjadi dan terus berlangsung, tentu efeknya adalah efek kepada pemerintah dalam menjalankan visi dan misinya pembangunan pasti akan terhadang, bukan lagi terhambat, Jadi terhadang. penegakan hukum Bang ya, itu faktor yang penting. Kalau ada studi yang mengatakan dari Stekwah itu yang menyebutkan salah satu faktor dari 5 kasus sukses yang diangkat dalam tulisannya itu adalah political will. Ya. Itu menurut Abang penting juga. Ya, saya tentunya penegakan hukum itu akan berjalan ketika dukungan political will-nya kuat. Kita bisa lihat ada negara, contohnya di Nigeria, itu ketika memberantas korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dia tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Yang ada petinggi dari lembaga anti korupsinya malah kabur luar negeri karena terteror dan kemudian nggak dibelain oleh negara, nggak didukung, dia kabur luar negeri. Saya kira bisa dikatakan tidak ada di dunia ini negara yang berhasil memberantas korupsi tanpa ada dukungan pemerintah, tanpa ada political will. Tanpa ada political will. Ya. Jadi kalau dengan perspektif bahwa dibuat lembaga, dikasih orang-orang yang hebat-hebat suruh berantas, nggak bakal bisa kalau political will nggak jalan. Political will. Wah, ini kata yang ngeri-ngeri sedap Bang. Apalagi habis pemilu begini gitu ya. Iya. Tapi memang mau nggak mau kita harus ngomongin itu Bang ya. Karena kalau kita lihat sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dari zaman Orde Baru juga sudah ada semacam KPK tapi gagal terus Ya, Bang. ya. Kalau Abang sendiri kira-kira melihat pemberantasan korupsi di Indonesia bagaimana? Apakah Abang optimis ya, despite semua perkembangan termasuk Abang harus menghadapi serangan yang seperti itu gitu ya? Atau bagaimana?
Iya, memang kita tahu bahwa sudah beberapa kali lembaga anti korupsi di Indonesia yang dibentuk dan kemudian gagal. Kita bisa melihat faktor utama dari kegagalan itu adalah karena tidak konsisten atau bersifat kompromi. Dan ini akan menjadi masalah. Jadi perlu selain tadi political will, tentunya konsistensi. Berarti itu juga diundang makan siang nasi goreng juga. Iya, mungkin kita bisa undang pakai no nasi comment. nasi rawon ya. Jadi gini, terkait dengan tadi bahwa ketika apa namanya, tadi aku lupa ngomongin apa tadi. Jadi ingat nasi goreng ya tadi apa, kompromi, karena ada kompromi. Jadi ketika kegagalan terkait dengan upaya untuk memberantas korupsi ini terjadinya seringkali karena ada kompromi, ada mungkin bisa dibayangkan korupsi yang terjadi di Indonesia itu hampir selalu ada kaitan dengan penguasa, ada kaitan dengan kelompok tertentu yang berhubungan dengan politik dan lain-lain. Ketika terjadinya kompromi, maka efeknya pada saat tertentu itu nanti kelompok lain juga akan mempermasalahkan dan segala hal. Dan Kok dia boleh kompromi gitu ya? Ya, itu kompromi, kenapa yang ini tidak, dan seterusnya. Itulah menjadi awal mula kehancuran upaya memberantas korupsi. Jadi memberantas korupsi itu perlu konsistensi dan kacamata kuda dalam melakukan tindakan itu. Tentunya dengan prioritas dan strategi upaya-upaya memberantas korupsi yang tepat ya. Dan berselaras dengan langkah yang ditentukan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan tentunya. Jadi kalau yang sekarang KPK tidak kompromi. Harus begitu, walaupun upaya untuk agar KPK kompromi ini terus dilakukan. Sekarang tinggal dilihat apakah terus kemudian pada saat tertentu KPK akan kompromi. Kalau KPK kompromi, maka saya kira nasib KPK akan sama dengan lembaga-lembaga yang sebelumnya. Kalau kompromi itu tanda-tandanya apa, Pak? Biar kami bisa dapat alarmnya nih kalau KPK mulai kompromi itu. Ya, gini sebenarnya. Kalau biasanya kasus-kasus besar itu apalagi masa-masa sekarang di mana media sosial dan media cukup punya banyak cara untuk mencari informasi-informasi. Apabila ada kasus-kasus besar dan itu kemudian tidak ditindaklanjuti dengan semestinya, itu salah satu indikator kompromi yang paling kelihatan. Karena sudah semestinya setiap skandal korupsi besar itu harus diungkap dengan sungguh-sungguh, dan itu selain dari menyelamatkan kekayaan negara, juga efek deterrence yang kita mau timbulkan agar siapapun dia punya kekuasaan apapun dia tidak berani untuk bersekongkol dalam rangka untuk menggerogoti kekayaan negara. Mau dari manapun dia, kekuatannya seperti apapun, cebong atau kampret atau kecepret, kalau korupsi sikat gitu, Pak. Harus begitu. Harus begitu. Ya Bang Novel, Abang tadi kan bicara soal political will dan pentingnya political will, serta pentingnya institusi pemberantas korupsi untuk tidak kompromi dengan siapapun, tekanannya apapun, tawarannya seperti apapun. Dan kalau kita lihat sih sekarang kayaknya KPK masih cukup firm di situ ya, meskipun terus diupayakan dilemahkan kan. Tingkat kepercayaan publik masih sangat tinggi pada KPK ini, kayak satu-satunya harapan kita nih gitu. Jadi kayaknya agak sedih banget kalau sekarang kita ngelihat kayaknya upaya untuk melemahkan KPK ini luar biasa. Termasuk salah satunya adalah ya apa yang Abang alami sendiri itu ya, lagi enak-enak jalan kaki habis subuh gitu ya, tiba-tiba diserang begitu. Dan yang lebih bikin kaget, sebenarnya kaget nggak kaget juga ya, kemarin habis ada laporan dari TPF, ini teman-teman conference, ada yang udah baca belum? Laporannya 2.700 halaman. Wah, itu lebih tebal dari skripsi teman-teman HIUI satu angkatan itu. Tapi ternyata meskipun tebal,
kayaknya nggak ada argumennya. Kayak itu kalau sidang skripsi agak repot juga mungkin itu. Nah tapi banyak orang ya mengatakan kecewa lah ya dengan temuan itu. Tapi abang sendiri menariknya malah pernah bilang sebenarnya nggak kaget sama hasil itu. Kenapa sebenarnya nggak kaget, Bang? Begini, saya nggak kaget karena memang sejak awal saya tidak menaruh harapan dengan tim ini. Kenapa? Tim ini kan ada latar belakangnya karena adanya rekomendasi Komnas HAM. Komnas HAM melakukan pemeriksaan karena saya melapor. Saya melapor karena saya menemukan fakta setelah saya pulang dari Singapura bahwa ternyata proses penanganan perkara penyerangan kepada diri saya itu benar-benar ada upaya untuk menghadang. Rekomendasi yang dikatakan oleh Komnas HAM diantaranya menyebutkan bahwa ada abuse of process dalam penanganan perkara terhadap diri saya. Abuse of process ini tentunya yang dituju adalah para penyidik yang menangani perkara penyerangan pada diri saya sebelumnya. Tim gabungan ini 80% terdiri dari tim teknis dan di dalamnya juga penyidik-penyidik yang sebelumnya itu dilibatkan. Oh, jadi sebenarnya nggak, ya dari awal sudah. Kira-kira kalau siapapun orang yang mengetahui hal ini, apakah yakin abuse of process-nya itu akan diungkap? Ya. Kalau diungkap, caranya bagaimana? Tim ini akan meriksa dirinya sendiri. Masa logis? Ya. Kalau abuse of process tidak diungkap, padahal abuse of process itu adalah faktor yang menghambat perkara ini tidak bisa terungkap. Lalu bagaimana saya punya keyakinan? Jadi ketika bicaranya dalam tanda kutip saya katakan ngawur, saya memang akan begitu. Gitu, abuse of prosesnya ini seperti apa aja, Bang? Kalau contoh, boleh tahu, Bang. sidik jari di gelas yang digunakan untuk menyiram air keras ke muka saya itu hilang. Dihilangkan. Saya yakin dihilangkan. Alasannya dikatakan oleh Humas adalah pada saat gelas itu diambil sidik jari basah sehingga pasir besinya lumer. Jadi ketika diambil nggak bisa. Saya pastikan itu nggak masuk akal. Kenapa? Ketika gelas itu ditemukan ada di TKP, gelas itu ditemukan keadaan berdiri. Memang saya nggak tahu bagaimana ceritanya ngelempar gelas ada airnya jatuhnya berdiri. Probabilitasnya agak kecil, tapi itulah yang terjadi. Dan kemudian oleh tetangga saya di sekitar jam 5 pagi atau setengah 6 diamankan lah di suatu tempat agar tidak terganggu, dipegang dengan cara yang memahami investigasi agar sidik jarinya nggak berubah atau hilang. Kemudian tim identifikasi mengambil sidik jari sekitar jam 10. Seandainya air kerasnya, sehingga air di gelas itu seandainya adalah air mineral, pastilah sudah kering 5 jam. Ini air keras, lebih cepat lagi keringnya. Dikatakan basah, saya kira nggak usah kal. Siapa yang akan percaya hal itu? Yang kedua, CCTV di tempat di mana tersangka atau pelaku penyerangan terhadap diri saya itu kabur melalui jalan itu tidak diambil. Padahal jelas. Kenapa kok yakin bahwa pelakunya itu lewat situ? Pelakunya itu ketika kabur dia melewati suatu jalan dan dia nabrak portal, jatuh. Iya, nabrak portal jatuh. Dan kaca motornya lampu motornya pecah yang belakang dan pecahnya ada di situ. Ya, ini yang kemarin ditemukan diakui bahwa motornya itu milik polisi itu ya. Bukan, lain lagi. Beda lagi. Kalau motor yang milik polisi yang ngawasi saya sebelumnya. Oh. Itu yang ini yang pelaku waktu kejadian, waktu hari H. Jadi ketika diyakini bahwa pelaku itu lewat situ, apalagi buktinya sudah ada, CCTV tidak diambil. Saya berpikir positif, bisa jadi orangnya tidak tahu ada CCTV di situ. Logikanya begitu. Tapi ternyata penyidik itu sudah pernah datang ke rumahnya itu mau ngambil CCTV, tapi tidak ditindaklanjuti lagi. Yang kedua, seminggu sebelum saya diserang, ada jambret yang menggunakan helm full face lewat di lokasi itu. Penyidik dari kesatuan yang sama mengambil CCTV di situ. Jambret aja dicari. Kasus saya ketika saya diserang itu hampir semua media memberitakan. Masa mereka nggak tahu itu? Iya. Ditambah lagi jambretnya kurang sakti itu. Ditambah lagi saksi-saksi kunci
yang melihat pelaku itu malah merasa terintimidasi, merasa ditakut-takuti, sehingga mereka sendiri bilang, udah Pak Novel, ini percayalah bahwa ini nggak akan diungkap. Nah, fakta-fakta itulah yang saya katakan sebagai masalah, dan kemudian saya lapor Komnas HAM. Komnas HAM memeriksa, Komnas HAM mengatakan ada abuse of process di sana. Itu kan hal penting, tapi tidak lanjuti untuk dilakukan pengungkapan. Nah, dengan fakta-fakta begitu ya memang nggak mengejutkan ya. Makanya sebenarnya ada panggilan untuk tim independen begitu ya. Kalau menurut Abang kira-kira ke depan bagaimana Bang? Apakah ada keseriusan tadi? Apakah ada political will untuk menuntaskan kasus ini? Karena ini kan jadi simbolik nih tadi dalam perang melawan korupsi ini. Saya memang sejak awal pernah mengatakan bahwa serangan kepada saya ini tidak akan diungkap karena melibatkan oknum-oknum tertentu yang cukup tinggi levelnya. Bahkan saya katakan begini, seandainya tidak diungkap, walaupun seharusnya nggak boleh, itu pelanggaran atas suatu atau penghinaan atas suatu peradaban manusia, serangan kepada aparatur dibiarkan. Itu luar biasa. Tapi saya bilang, seandainya tidak diungkap, terserah. Bagaimana kalau saya meminta hal yang sangat logis, serangan kepada orang-orang KPK lainnya yang diungkap. Kalau masih nggak mau saya lagi, nggak usah, tapi teman-teman yang lain tolong diungkap gitu ya. Saya minta begitu aja. Apakah permintaan saya ini berlebihan? Ada banyak Bang yang diserang Bang. Sangat banyak. Ada pegawai KPK yang bekerja sedang melakukan investigasi di lapangan ditodong senjata. Ada pegawai KPK yang sedang bekerja suatu penanganan perkara, kemudian rumahnya dipasang bom. Ada pegawai KPK yang mobilnya disiram air keras. Ada yang dipukul. Rumah pimpinan KPK dilempar bom molotov. Satu ada yang meledak dan terbakar, tapi nggak sampai membakar rumahnya. Satu kemudian dilempar jatuh di sebelah mobilnya, tapi alhamdulillah jatuhnya dalam keadaan berdiri. Botol dilempar, jatuhnya berdiri. Kalau seumpama itu bisa membakar, bisa pecah, dia akan bakar mobil, saya kira selesai di rumah. Hal-hal yang sampai seperti itu, sampai pimpinan KPK pun yang diserang tidak diungkap. Terus apa? Bahkan ketika saya katakan, seandainya memang tidak ada kemauan untuk ungkap perkara saya, karena sentimen pribadi kepada saya, anggap aja begitu, nggak suka secara pribadi dengan saya, oke lah, saya juga nggak terlalu. Yang penting yang lain gitu. Yang lain diungkap. Kenapa saya katakan itu? Memberantas korupsi ini sudah jelas musuhnya banyak. Tapi kalau orang-orang yang tanda kutip oknum aparat justru malah terlibat dan ikut menyerang dan lain-lain, dibiarkan oleh negara, kira-kira apakah kita masih punya keyakinan atas masa depan pemberantasan korupsi? Belum lagi saya katakan ada peneliti yang mengatakan 165 kasus serangan kepada aktivis anti korupsi tidak ada yang diungkap. Dari hal-hal begini kan, apakah kita nggak terganggu? Oleh karena itu saya selalu katakan, Bapak Presiden bisa jadi beliau diberi masukan-masukan yang tidak benar, sehingga seolah-olah tidak perlu dibuat tim pencari fakta yang independen. Tapi saya tentunya berharap Bapak Presiden harusnya berkepentingan sekali, karena ini adalah kepentingan strategis. Tadi saya katakan, mau dibangun seperti apa negara, tapi kalau tidak diawasi, rusak. Wow, ini kayaknya seru sekali jadi penyidik KPK. Kalau dengar cerita kayak gitu itu, awalnya gue khawatir nanti para pemirsa sekalian para conference nggak jadi daftar KPK. Tapi kok rasanya feeling saya justru yang daftar jadi banyak Bang. Kayaknya ini perangnya heroik sekali kan, malah keren banget. Dukungan masyarakat ini kan krusial ya, tapi sayangnya kayaknya sekarang situasinya masyarakat yang lagi terbelah karena habis pemilu ini ngaruh juga kayaknya ya ke situasi dukungan pada KPK. Bagaimana menurut Bang Novel soal ini? Iya, saya mendengar memang ada perpecahan di masyarakat karena masalah politik ya. Ada pilpres, ada pileg, pilkada dan seterusnya. Ketika hal itu terjadi, memang faktanya demikian ya. Tapi kita harus sadar dan kita mesti harus kembali bahwa
kita sama-sama warga negara Indonesia. Kita berkepentingan dengan kepentingan bangsa dan negara. Mau kita berbeda kelompok atau apapun, kalau ada kerugian kepada bangsa dan negara Indonesia, yang rugi kita. Oleh karena itu, seandainya sekarang atau ke depan ada polarisasi, ada kelompok-kelompok demikian, kita mesti harus ingat bahwa keadaan-keadaan tertentu yang itu adalah kepentingan bangsa dan negara, ya jangan begitu. Kita mesti pisahkan. Kalau orang anak muda sekarang bilang, ya jangan baper lah gitu. Karena ini beda ini, saya kira kalau ada hal-hal yang sifatnya kepentingan yang lebih luas, kita harus sadar. Itulah kedewasaan. Betul. Jadi saudara-saudaraku cebong dan kampret dan kecepret ya, kita sama-sama lawan korupsi tanpa kompromi Bang ya. Terakhir Bang, tadi sudah ngomong yang berat-berat, kita mau nanya yang agak ringan-ringan ya, karena badan saya sudah terlalu berat juga ini. Yang ringan, tadi kan Abang cerita kuliah hukum pidana itu yang S2 ya di Unpad ya. Kuliah S1-nya di PT IKA ya, kepolisian. Itu emang dari kecil dulu berminat jadi polisi atau jadi penyidik, jadi detektif? Ya kalau anak kecil memang cita-citanya yang wah. Tapi begini, saya barangkali waktu muda dulu bisa dikatakan oleh kawan-kawan saya agak kuper. Kenapa bisa kuper? Karena kelas 3 SMP saya sudah mulai kerja. Kelas 1 SMA saya punya usaha sendiri dan saya sudah bisa penuhi kebutuhan saya sendiri. Kelas 2 SMA saya bisa bayar kebutuhan adik-adik saya. Kelas 3 SMA saya semakin agak lebih mapan, saya punya usaha sendiri. Dan itu usaha saya jalankan bersama dengan saudara saya. Setelah berjalan demikian, baru kemudian di kelas 3 SMA saya berpikir, wah saya mau sekolah apa ini? Saya punya waktu itu agak sedikit menonjol di bidang-bidang eksak, dan kemudian saya punya rencana waktu itu ngambil kuliah, kalau nggak teknik sipil, apa yang terkait dengan eksak ya. Tapi belakangan kemudian ada tawaran, ada kawan-kawan yang mengajak, ini daftar akabri bagus. Dulu masih akabri ya? Akabri. Jadi waktu daftar akabri dulu, saya berpikir bahwa daftar akabri kan ini pengabdian yang baik, dan yang pasti sekolahnya gratis. Oleh karena itu menjadi motivasi, dan tentunya sebagai pilihan saya ketika masuk ke polisi, saya tahu bahwa polisi itu punya ruang untuk melakukan kebaikan sangat luas. Oleh karena itu saya memilih masuk ke polisi. Wow, luar biasa. Kalau misalnya boleh dibalik lagi gitu ya ke masa SMP, SMA tadi, terus dapat pilihan kuliah lagi, mau kuliah apa Bang? Masih mau lanjut dengan yang sekarang atau? Iya, karena sekarang saya sudah mengalami dan saya enjoy di situ. Saya merasa pilihan itu sudah paling bagus. Sudah pas ya, dengan kontribusinya ke Indonesia. Luar biasa sekali Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Ingat, bersama lawan korupsi tanpa kompromi. Terima kasih Bang. Sama-sama.